Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mata kuliah Rekayasa Produk Farmasi 2. Adapun yang kami bahas berjudul Personalia dalam Produksi Sediaan Steril. Next, yang pertama dibahas karakteristik personil untuk bekerja di lingkungan terklasifikasi. Personil yang dipilih untuk mengerjakan penyiapan produk steril harus rapi, teratur, dan dapat diandalkan. Mereka harus dapat keadaan sehat dan bebas dari kondisi dermatologis yang mungkin timbul dan menambah jumlah mikroba. Jika mereka menunjukkan gejala sakit kepala, alergi, atau penyakit serupa, mereka tidak boleh diizinkan di area aseptik sampai pemulihannya selesai. Namun, orang yang sehat dengan kebersihan diri baik masih akan menumpahkan sejumlah besar zat yang layak dan partikel non-viable dari permukaan tubuh. Kejadian alami ini terus menimbulkan masalah saat ada personil di ruang bersih. Pelatihan yang efektif dan pakaian yang tepat dapat mengurangi tapi tidak menghilangkan masalah pelepasan partikel dari personil. Next, ada karakteristik personil untuk bekerja di lingkungan terklasifikasi. Pelatihan personil adalah salah satu dari 3 komponen penting dalam good manufacturing practice. Digunakan untuk menentukan personil yang memenuhi syarat yang terlibat dalam persiapan dan pengujian produk farmasi. 2 komponen lainnya adalah pendidikan dan pengalaman. Komponen keempat itu adalah sikap. Memang, di sebagian besar fungsi pekerjaan, personil dididik, berpengalaman, dan dilatih dengan memadai. Tetapi kesalahan masih dilakukan dan kesalahan semacam itu hampir ada sepanjang waktu, sehingga menjadi kebiasaan buruk tentang melakukan pekerjaan yang benar. Next, ada bathing. Bathing atau mandi akan mengeluarkan mikroorganisme tetapi akan menambah jumlah partikel tubuh. Proses pencucian menghilangkan lapisan sebelum berminyak bagian luar kulit, menyebabkan sisik kulit mengering, menggulung, dan mengelupas dari tubuh. Dalam 2 jam setelah mandi, permukaan kulit akan kembali ke pola mikrokolonisasi aslinya. Pekerja yang bekerja di ruangan bersih harus mandi minimal 2 jam sebelum memasuki lingkungan ruangan bersih untuk meminimalkan tingkat pelepasan partikel kulit akibat proses mandi. Selanjutnya ada suntan, yaitu mengeringkan kulit, menyebabkan mengelupas dengan lebih mudah. Insiden ini kontaminasi lebih sering terjadi selama berbulan-bulan musim panas, sebagian karena masalah berjemur. Penggunaan krim dapat membantu mengurangi kerontokan kulit, tapi tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah tersebut. Solusi terbaik adalah menghimbau personil ruang aseptis untuk tidak mengekspos kulit mereka ke sinar matahari berlebihan. Next, ada pembentukan partikel dari fungsi human movement. Gerakan tubuh yang pertama ada berdiri atau duduk atau tidak ada gerakan, jumlah partikel per menitnya 100.000. Gerakan tubuh selanjutnya ada duduk dengan gerakan kepala, tangan, atau lengan bawah yang sederhana, jumlah partikel per menitnya 500.000 dan 1 juta. Gerakan tubuh yang lainnya ada duduk dengan gerakan tubuh, lengan, dan kaki yang moderat, jumlah partikel per menitnya 2 juta dan 5 juta. Gerakan tubuh selanjutnya ada berdiri, jumlah partikel per menitnya 7.500.000. Gerakan tubuh selanjutnya ada jalan lambat, jumlah partikel per menitnya 10 juta. Gerakan tubuh selanjutnya ada jalan, jumlah partikel per menitnya 15 juta sampai 30 juta, dan lain-lain. Next, ada pembentukan partikel dari fungsi human, movement, dan jenis pakaian. Aktivitas personal yang pertama, tidak ada gerakan, snap smoke-nya 100.000 dan 500.000, standar coverallnya 10.000 dan 50.000, 2 bagian coverallnya 4.000 dan 20.000, T-Vac coverallnya 1.000 dan 5.000, coverall membrannya 10 dan 50. Aktivitas fornalnya yang lainnya ada gerakan ringan, snap smoke-nya 1 juta, standar coverallnya 100.000, 2 bagian coverallnya 40.000, T-Vac coverallnya 10.000, dan coverall membrannya 100. Aktivitas personal yang lainnya ada gerakan berat,
snap smoke-nya 2.500.000, standar coveralnya 250.000, dua bagian coveralnya 100.000, T-Vac coveralnya 25.000, dan coverall membrannya 250, dan yang lain-lain. Quilting atau pakaian. Pakaian dan kulit akan meningkatkan laju pelepasan bakteri dari kulit. Hingga 10 mg partikel kulit dapat mengendap di pakaian seseorang selama periode 2 jam. Kaos kaki juga dapat meningkatkan penyebaran kulit. Kemudian ada personal hygiene atau kebersihan pribadi. Kebersihan pribadi yaitu mencakup mandi secara teratur, mencuci rambut, memotong rambut wajah, membersihkan kuku, dan mengenakan pakaian dan sepatu bersih. Di bawah ini merupakan tabel pembuatan partikel dari manusia dan permukaan. Kemudian di sini ada clean room Jerman atau ruang pakaian bersih. Pakaian termasuk pelindung tubuh, tudung kepala, sarung tangan, sepatu boot, masker yang harus bersih, steril dan tidak mudah terlepas. Hampir sama pentingnya adalah bagaimana seluruh pakaian yang dikenakan sebelum memasuki lingkungan terklasifikasi. Selanjutnya ada traffic movement and control atau jalur pergerakan dan kontrol. Kontaminasi udara secara langsung berkaitan dengan jumlah orang yang bekerja di suatu area ruang aseptis dan jenis aktivitas yang mereka lakukan. Nah, karenanya jumlah personel dan tingkat kegiatan harus diminimalkan. Human skin kontaminasi atau kontaminasi kulit manusia. Ada lebih dari 1,2 juta meter persegi bakteri aerob di daerah kepala dan leher dari subjek laki-laki dan perempuan, dan 0,9 hingga 3 juta meter persegi di tangan dan di lengan manusia. Bahkan ada jumlah anaerob yang hidup lebih tinggi, yaitu Propionibacterium mus. Manusia dapat melepaskan 600 hingga 1.300 partikel total per jam dalam rentang ukuran lebih dari 0,5 meter, dengan sekitar 40 unit pembentukan koloni dari organisme aerob yang layak di antara ini. Pekerja ruang bersih biasa yang berpenutup rapi akan menyumbangkan 10 hingga 100 unit pembentuk koloni organisme aerobik yang layak ke lingkungan per jam. Gowning. Seragam yang dikenakan dirancang untuk membatasi kontaminan yang dikeluarkan dari tubuh operator, sehingga mencegah masuknya kontaminan ke lingkungan produksi. Pakaian digunakan di area aseptik dan seragam harus steril. Berikut ini contoh kesalahan umum yang terjadi dalam prosedur pakaian. Yang pertama, ada kegagalan mengikuti prosedur pakaian yang benar. Misalnya, urutan yang salah dalam mengenakan komponen pelindung. Yang kedua, gagal menggosok tangan dan kuku secara menyeluruh. Yang ketiga, rambut tidak tertutup seluruhnya. Yang keempat, masker wajah tidak sepenuhnya menutupi wajah. Dan yang terakhir, resleting jas lab tidak sepenuhnya tertutup dan bagian pakaian tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam atau tidak rapi. Selanjutnya ada personal training atau pelatihan personel. Ada 4 metode utama untuk mengukur efektivitas pelatihan. Yang pertama ada pengubahan, yang kedua evaluasi tingkat kesalahan dalam pengerjaan, yang ketiga pertanyaan yang berhubungan dengan keterampilan, dan yang keempat laporan karyawan mengenai penilaian mereka sendiri tentang efektivitas mereka. Di dalam personel training ini, personel yang terlibat dengan manufaktur dan pengujian produk steril harus diberikan pelatihan menyeluruh dan formal dalam prinsip-prinsip pengolahan aseptik dan teknik yang akan digunakan. Nah, pada kenyataannya, pelatihan personalia harus memfokuskan pokok-pokok berikut ini. Yang pertama ada meminimalkan dan menghilangkan sumber kontaminasi, seperti kualitas udara, membersihkan atau sterilisasi, dan faktor pribadi, seperti kriteria seleksi, persyaratan untuk mengendalikan kontaminasi, prosedur gowning, dan teknik aseptik. Kemudian yang kedua ada pengujian objektif. Yang ketiga, ikut dalam pengujian, seperti uji pakaian, uji kaldu, dan uji pengisi media. Yang keempat, ada pelatihan pemulihan,
Dan yang terakhir, memahami apa yang mengevaluasi makanan dan obat administrasi atau FDA ketika memeriksa untuk pelatihan personil dan pengolahan aseptik. Kemudian ada role of management. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan mengenai tanggung jawab manajemen atas karyawan yang bekerja di bidang manufaktur dan lingkungan berkualitas. Yang pertama, ada manajemen sendiri harus mengenali dan mengikuti Good Manufacture Practice atau GMP, yang termasuk praktik dokumentasi yang baik dan praktik aseptik yang baik. Yang kedua, ada manajemen harus mempekerjakan orang-orang yang mau menerima dan mengikuti prosedur yang memastikan kepatuhan terhadap GMP. Yang ketiga, manajemen harus secara efektif mengkomunikasikan dan memberikan contoh pentingnya GMP tanpa menimbulkan perasaan yang negatif di antara karyawan. Yang keempat, manajemen harus menyadari bagaimana memperlakukan karyawan. Yang kelima, manajemen harus mendukung program pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, manajemen harus berusaha untuk menjadi guru dan pemimpin. Ini adalah contoh program pelatihan untuk pegawai yang bekerja di lingkungan aseptik. Yang pertama ada pelatihan prasyarat yang terdiri atas keamanan, tinjauan tentang peraturan praktik manufaktur yang baik, pelatihan dokumentasi yang baik, pelatihan Jerman atau berpakaian, dan pelatihan kebersihan yang baik. Yang kedua ada praktek aseptik umum, yaitu ada lingkungan laminar airflow, teknik dan prosedur aseptik umum, memahami lingkungan aseptik, hubungan aseptik, dan sanitasi area aseptik. Yang ketiga ada praktek aseptik khusus, yaitu meliputi pengantar penggunaan aseptik, prosedur penggunaan aseptik, pemantauan operator aseptik, sertifikasi penggunaan, prosedur uji kaldu atau media cair, sertifikasi uji kaldu, dan partisipasi dalam mengisi media gores. Poin berikutnya ialah tujuan pokok tentang memahami lingkungan aseptik. Yang pertama ialah tujuan adalah meningkatkan pengetahuan mikrobiologi dasar, lalu untuk meningkatkan kesadaran akan kontaminasi, dan juga untuk memahami bagaimana karyawan dapat membantu mengendalikan kontaminasi melalui perilaku dan teknik yang tepat. Yang kedua adalah mengetahui mengenai mikrobiologi, yang ketiga pengendalian kontaminasi, dan yang keempat adalah perilaku di ruang bersih. Untuk bagian selanjutnya ada contoh pertanyaan uji terkait aseptic manufacturing practice, yaitu pertanyaan objektif. Yang pertama, mendefinisikan istilah-istilah dasar seperti steril, jaminan sterilitas, aseptik, pemrosesan aseptik, sterilisasi terminal, endotoksin, pirogen, beban biologis, kelas dan kelas ruang bersih, filter HEPA, laminar aliran, dan film media. Yang kedua itu ada identifikasi kriteria yang diperlukan untuk fasilitas dan jenis peralatan yang digunakan dalam lingkungan aseptik. Yang ketiga, jenis valuation sanitisasi aliran laminar dalam mempromosikan sterilitas. Yang keempat ada gambarkan pemantauan lingkungan dan identifikasi apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan untuk memastikan sterilitas. Dan yang kelima ada identifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk persiapan vial atau stopper. Selanjutnya ada juga contoh pertanyaan uji terkait aseptic manufacturing practice, yaitu tentang pertanyaan benar atau salah. Yang pertama, sampel udara akurat secara kuantitatif. Yang kedua, mikrobiologi adalah ilmu pasti. Yang ketiga, kontaminasi yang terdeteksi oleh pengambilan sampel udara aktif berarti bahwa produk yang dibuat pada saat yang sama telah terkontaminasi. Yang keempat,
alat pengambilan sampel udara umumnya memiliki kemampuan yang memadai untuk mendeteksi kontaminasi. Dan yang kelima yaitu analisis statistik plus rencana pengambilan sampel cukup untuk memungkinkan Anda membuat formula untuk menentukan penerimaan atau penolakan suatu produk. Yang selanjutnya adalah audit FDA. Audit FDA di sini sendiri ialah untuk memastikan bahwa produk obat yang aman dan efektif diproduksi dan diuji dengan benar. Maka FDA GMP menginspeksi fokus pada pelatihan personil. Mereka pada dasarnya mempertanyakan jenis pelatihan apa yang dilakukan dan bagaimana didokumentasikannya. Terdapat pula kesalahan-kesalahan yang terdapat pada gambar di lingkungan aseptik seperti pada gambar di samping. Yang pertama, pindah dari lingkungan yang kurang bersih. Yang kedua, sarung tangan untuk menyentuh benda non-steril. Yang ketiga, kacamata di kepala. Yang keempat, penutup kepala di luar pakaian. Yang kelima, tangan memegang barang yang tidak steril. Yang keenam, sobek di sarung tangan. Yang ketujuh, duduk di tangga. Bagian ke-8, masker di bawah hidung. 9, seragam robek. 10, tangan menyentuh tubuh bagian bawah. 11, postur tubuh menunjukkan sikap yang buruk. 12, menutup ketiga di luar pakaian. 13, mengambil barang di lantai. Yang terakhir 14, lutut menyentuh dinding. Personalia dalam produksi sediaan steril. Terdapat pula hal yang boleh dan tidak boleh dalam praktik aseptik, yaitu ada berpakaian dengan benar, bekerja dengan benar, bergerak dan bertindak dengan benar. Untuk bagian berpakaian dengan benar itu ada dua, yaitu memahami aturan berpakaian. Yang kedua, prosedur pembalutan dan perlindungan yang tepat setiap saat. Untuk bagian bekerja dengan benar, yang pertama ada pembersihan dan sanitasi ruangan dan semua permukaan kerja yang benar. Yang kedua, jangan pernah menyimpan larutan pembersih di area kritis. Yang ketiga, mengetahui kapan harus membersihkan kembali atau mengganti sarung tangan. Yang keempat, tidak diperbolehkan menggunakan kertas kecuali kertas bioshield steril di area kritis. Yang kelima, pena, kalkulator, dan lain-lain tidak boleh ditempatkan di dalam area kritis. Untuk bagian bergerak dan bertindak dengan benar, yaitu yang pertama ada meminimalkan berbicara, meminimalkan gerak tubuh. Yang ketiga, jangan pernah makan atau memasukkan apapun ke dalam mulut Anda saat berada di area terklasifikasi. Yang keempat, jangan pernah membuka baju steril kecuali melepas saat keluar dari area kritis. Yang terakhir, adapun harapan umum FDA dan badan pengatur lain tentang program pelatihan GMP. Di antaranya yang pertama, pelatihan adalah proses dinamis yang harus terus terjadi sepanjang karir. Yang kedua, tidak boleh diasumsikan bahwa semua pelatihan efektif atau dokumentasi pelatihan itu terjadi menjamin bahwa pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, setiap fungsi pekerjaan harus memiliki rencana pelatihan yang berisi tujuan dan penilaian kinerja alat untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat, metode utama untuk mengukur efektivitas pelatihan termasuk pengujian, demonstrasi, keterampilan yang dipelajari, dan evaluasi tingkat kesalahan di tempat kerja. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.